adik-adik. Mana nih suaranya nih adik-adik? Boleh dibuka mic-nya? Iya. Salam Kakak Karin. Halo, gemes banget sih. Kayaknya makin hari Kakak Karin makin, lihat tuh adik-adik makin seger, fresh gitu. Yang belum makan pagi siapa nih yang belum sarapan nih? Kalau kita libur panjang, pasti seneng lah. Iya, betul. Semua udah pada sarapan belum nih? Adin udah katanya nih. Yang belum sarapan siapa nih? Sisi Belum sarapan. Oke, walaupun belum sarapan, pasti tuh semangat. Apalagi yang udah sarapan nih ya. Harus Kakak Karin lihat sukacitanya, harus nyampe nih ke Kakak Karin nih semangatnya. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah pimpin setiap dari kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama melalui Zoom untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin teman-teman adik-adik yang lain yang mungkin belum bisa berkumpul bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin sehingga dia ntar join lagi bareng-bareng sama kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, next kita mau menyanyikan lagu Dalam Yesus. Dengan penuh semangat dan sukacita, aku pengen lihat adik-adik di rumah. Kak Karin pengen lihat sambil bertepuk tangan ya. Oke? Oke. Oke, mari kita menyanyikan lagu Dalam Yesus. Kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara.
Oke adik-adik, next. Aduh, kacamata kakak kan berembun. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Brenda. Kita mau, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, aku serahkan kepada si Brenda untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Kakak Karin. Wah, banyak nih yang join nih. Seneng deh. Jovanka, kok kamu nggak pakai bando kayak aku? Pakai bando dong. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita doa dulu yuk supaya kita Tuhan kasih ketenangan. Tuh, supaya Tuhan memberikan kita tenang, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sekarang anak-anak-Mu siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan kali ini boleh sampai kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Melek, melek. Semuanya melek. Sudah, amin. Sudah, amin. Oke. Adik-adik, ada yang masih ingat nggak sih waktu itu kalau Natal itu biasanya ceritanya tentang apa sih? Natal. Apa? Kriminal? Natal. Natal, ya. Maksudnya kalau Natal tuh biasanya ceritanya tentang apa sih? Kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Terus apa lagi biasanya? Ngerayain Santa Claus, Santa Claus. Santa Claus, boleh juga. Lahirnya Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Ada lagi. Sereal. Christmas Carol. Christmas Carol, Cici. Aku dengernya sereal. Nah, kali ini kita mau cerita tentang Mama dan papahnya Tuhan Yesus. Siapa dia? Maria sama satu lagi yang papanya suka aku. Maria sama papanya Yusuf, betul. Mama sama papahnya Tuhan Yesus itu namanya Maria sama Yusuf. Kalau mama papahnya Ferin namanya Vivi sama David. Oke, kita hari ini cerita bukan tentang mama papanya Ferin ya. Kita hari ini mau cerita tentang mama papanya Tuhan Yesus. Mama papanya Tuhan Yesus itu orang yang hebat apa enggak ya kira-kira ya? Banget. Hebat. Kenapa hebatnya? Apakah dia seorang pengusaha? Apakah dia seorang desainer?
Apakah dia seorang bos hebat, bos kambing, atau Dapat melahirkan juru selamat. Zaman dulu belum ada bos-bosan. Waduh, zaman dulu nggak ada bos ya. Iya, bener juga. Tapi kan dulu ada, misalkan tuan tanah, bah, atau nggak dia tuan apa tuh, raja minyak, Bukan bos. bah, gitu. Tuhan Yesus, mama papahnya kayak gitu nggak ya kerjanya ya? Manusia. Hah? Buatnya karena mereka manusia. Iya, Tuhan. Melahirkan juru selamat. Tuhan Yesus itu mama papahnya adalah orang sederhana, orang yang biasa aja. Orang Maria aja hamil Tuhan Yesusnya tiba-tiba sama malaikat dikasih tring, hamil tiba-tiba. Nggak pakai, padahal waktu itu mereka baru mau menikah kan, terus tiba-tiba dikabarin, Yusuf, masa gue hamil, Suf? Katanya gitu. No, karena dapat melahirkan juru selamat. Iya, oke. Nih, Cici mau cerita ya. Jadi setelah mendapatkan berita dari malaikat di surga, Yusuf dan Maria itu kembali hidup biasa. Yusuf itu adalah tukang kayu. Wadaw, tuh Yusuf itu ternyata kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi juga dulu katanya tukang kayu. Itu bapaknya Jokowi. Iya, terus habis itu sebagai tukang kayu. Terus habis itu Maria sebagai apa? Maria sebagai penolongnya. Jadi Yusuf dan Maria itu adalah orang yang sangat sederhana. Dia bukan tuan tanah, tuan minyak, raja minyak dari mana bukan. Dia itu ternyata cuma tukang kayu. Terus ketika Maria lagi hamil tua tuh maksudnya udah hamil gede. Gedenya seberapa? Segini. Nggak ada bercanda, nggak mungkin ya perut orang nggak ada segini. Dia disuruh sama raja namanya Kaisar Agustus. Kaisar Agustus bilang, warga-warga, pengumuman akan ada pendataan penduduk. Pendataan penduduk dilakukan di kota masing-masing. Bagi para pendatang diharap pulang ke kota masing-masing. Waduh, Maria sama Yusuf bingung setengah mati. Aduh, rumah kita itu kan di Bethlehem. Kita sekarang di Nazaret. Jauh banget. Mau jalan gimana? Mana aku sedang hamil tua. Tapi karena dia taat sama perintah rajanya saat itu, dia nurut aja pulang. Ini dia jalan pulang naik apa tuh? Kuda apa keledai? Keledai. Ya. Keledai itu yang kecil yang bisa dimakan apa yang binatang? Bisa diminum. Temennya keledai apa tuh yang kecil yang bisa dimakan? Dongki. Kedelai. Katanya tuh kata Adin juga bener, kedelai. Coba gambar selanjutnya next. Next. Nah, Ci Brenda tadi sengaja browsing. Cici pengen tahu, dari Nazaret ke Bethlehem itu berapa sih jauhnya? Ternyata kalau jalan kaki 1 hari 9 jam. Gempor nggak tuh kaki keledai? Perkiraan 1000 kilometer mungkin. Banget. Apa nggak tuh keledai kakinya makin keplek-keplek, makin kurus? Udah dia kan harus apa? Udah jatuh ke tangga. Iya, ternyata jauh banget dari Nazaret ke Bethlehem. Udah jalan sendiri, pakai dikasih ada di punggungnya ada orangnya. Nah, loh. Iya, mana kedelai. Keledainya kan nggak bisa ngebut. Keledainya kan jalannya mesti pelan-pelan. Kalau ngebut juga. Iya, nggak bisa. Keledai itu jalannya pelan. Memang tuk. Waduh, 1 hari. Bethlehem kan. Tapi kalau cepet-cepet, udah jatuh dong. Kalau cepet-cepet. Kalau mau cepet dia harusnya naik onta. Oh, mobil nggak ada zaman dulu. Naik onta, cuman onta itu di sana mungkin mahal kali ya. Cici nggak tahu juga sih, makanya dia naiknya keledai. Itu lama banget. 1 hari 9 jam. Aduh, buset, jauh banget 1 hari 9 jam. Jangan-jangan sampai sana Maria langsung ngelahirin, langsung brojol di tengah jalan kayaknya. Kayaknya kan udah hamil gede ya.
Tapi hebatnya Yusuf sama Maria, selama perjalanan mereka tidak bersungut-sungut. Waduh, mereka nggak marah-marah. Nah, Mereka itu kayaknya kalau cuma 1 kali 9 jam itu pakai mobil. Nah, kalau itu pakai keledai, Bapak itu mungkin lebih dari 1 hari kali. Lebih dari 9 jam. Iya, itu terus mereka tuh jalan di situ ya. Si Yusufnya udah panik. Aduh, istriku bisa nggak ya? Takut nih kalau dia brojol tengah jalan. Atau takut nih nanti kalau dia sakit gimana ya? Tapi ternyata Tuhan kasih kekuatan loh ke Yusuf sama Maria. Terus Sampai itu nggak kebelet pipis ya 1 kali 9 jam ya? kayaknya kalau mereka kebelet pipisnya di pinggir sungai atau di balik semak-semak deh. Soalnya dulu kan nggak ada rest area, nggak ada pom bensin. Nah, terus abis itu hebatnya ya, mereka kan udah sampai nih di Yerusalem. Terus abis itu, sampai di Bethlehem. Sampai di Bethlehem, terus mereka bilang, aduh hebat banget ya, ini Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sampai loh di Bethlehem. Puji Tuhan, kita udah sampai ke sini. Maria, kamu nggak apa-apa kan, Maria? Terus kata si Maria bilang ke Yusuf, aman, Suf. Ayo lanjut terus, Suf. Cari hotel, Suf. Aku capek banget nih, katanya kayak gitu. Ngomong-ngomong, adik-adik di sini perjalanan paling jauh yang pernah kalian tempuh tuh kemana sih? Sampai Pulau Sumatera. Ke Pulau Sumatera. Jefta, ngapain ke Sumatera? Oh, ke kampung ya, ke Lampung. Kalau Cici namanya karena ke puncak atau Ke puncak atau ke Semarang, berapa jam? Lupa. 6 jam. Ya. Ada lagi yang pernah jalan-jalan keluar kota sendiri, naik mobil? 12 jam. Dari Jakarta ke Semarang. Wah, berapa jam, Marco? Naik mobil. Dari 3 jam dari Jakarta ke Korea dulu. Wadaw, Jakarta ke Korea kayaknya itu 1 hari ya naik pesawat ya? Iya, naik pesawat. Mobil berapa lama? Terus ceritanya Dari Jakarta ke Semarang ya. Tapi enak ya mereka naik pesawat, naik kereta, apalagi tadi naik mobil. Lah, Yusuf sama Maria cuma naik si keledai yang kecil dan kurus itu. Terus dia bawa seperti cicing, cicing seperti keledai. Terus habis itu mereka sampai di sana, terus udah kecapean kan tuh. Terus si Maria bilang, aduh Yusuf, aku mau baring. Aku dari tadi udah nggak bisa baring. Keledainya kurus, aku mau tidur, jatuh. Mau guling sedikit, udah jatuh ke lantai. Gue guling sedikit, udah jatuh lagi. Nggak bisa tidur di kedelai gitu. Terus udah gitu, udah sampai di sana, dia cari-cari hotel. Nggak ada hotel. Terus cari penginapan. Nggak ada juga. Ngetok-ngetok rumah orang. Permisi, aku boleh nggak sih numpang di sini? Istriku tuh lihat, udah hamil gede. Nggak bisa. Kepenuhan ya? Apa? Kepenuhan. Iya, penuh tempat penginapannya gitu kan. Di mana-mana nggak ada kayak gitu. Terus habis itu si Yusuf bilang, bisa kan tidur di jalan. tidur di jalan. Malang. Terus habis itu Yusuf bilang, Maria, kamu tunggu sini dulu ya. Kamu istirahat, kamu ngaso aja dulu di sini. Aku cari penginapan yang lain. Keliling tuh Yusuf satu kota, satu kampung dia keliling. Aduh, cari penginapan, tolong istri saya. Penginapan. Terus, tolong Pak, ini istri saya mau melahirkan sebentar lagi, tolong. Terus habis itu kata si bapak, aduh maaf ya, kamarnya semua penuh. Adanya kandang kambing. Kandang kambing. Iya, kandang domba. Mau nggak? Gitu kan. Terus habis itu kata Yusuf, kandang domba. Tapi karena istriku udah capek, ya udah deh, nggak apa-apa. Terus akhirnya ditaruh di kandang domba. Untung kandang dombanya nggak bau-bau banget kali ya, udah dibersihin sama bapaknya. Kayaknya tidurnya di jerami kayaknya. Iya, singkat cerita, abis itu Yusuf dan Maria tetap berterima kasih loh sama Tuhan, sama bapaknya, bilang, Pak, makasih ya udah dikasih kandang buat saya tidur. Mungkin saya akan melahirkan di sini, kayak gitu. Terus
Habis itu, bener, kandangnya dibersih-bersihin, udah ditaruh palungan. Palungan itu tempat makan domba loh, atau tempat makan ini apa? Babi. Iya, itu tempat makan itu. Terus dikasih jerami-jerami. Iya, jerami-jerami bayi Yesus di situ. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Ada gambar bayi Yesus. Nah, Kan beneran dijerami. iya. Apa nggak ketusuk-tusuk badannya bayi Yesus sama jerami? Iya, gatel-gatel. Ya. Tapi untung ada kain, jadi dilapisin kain dulu. Terus habis itu, setelah itu, malam itu kan Yesus lahir ya, tiba-tiba ada gembala datang. Gembala datang, terus habis itu Yusuf sama Maria bilang, gembala, tahu dari mana aja kamu? Tahu dari mana kamu? Kok ada kamu datang ngunjungin bayiku lahir gitu kan? Kok bisa muat sih kandangnya sama orang-orang yang tinggi gitu? Iya, kayak namanya kandang. Jadi kan kecil, habis itu penuh semua udah sama mereka. Terus habis itu namanya? Terus domba-domba sama yang lain-lainnya kemana? Kan digeserin, masa tidurnya jadi satu, nanti ketendang bayi Yesus sama domba. Jadi dombanya digeserin, dipindahin ke tempat lain, terus Maria sama Yusuf di situ. Terus habis itu mereka membungkus dengan kain buat Tuhan Yesus. Itu namanya kain lampin. Tuh, Cici juga nggak tahu kain apa tuh kain lampin, tapi namanya adalah kain lampin. Lalu membaringkan bayi Yesus dalam palungan. Tiba-tiba ada gembala-gembala datang. Aduh, ini antenanya nyocok mata saya, Bu. Terus habis itu tiba-tiba ada gembala yang datang. Tuk, gembala tadi kan yang rame-rame itu. Gembalanya ditanya sama Yusuf, kamu dari mana? Kok kamu bisa tahu ada anak saya lahir? Kamu kok ngunjungin bawa persembahan lagi kan? Terus habis itu gembala bilang, kita dikasih tahu sama malaikat. Malaikatnya datang terus tiba-tiba ngasih tahu, ada juru selamat lahir. Ikutin tuh bintang timur gitu. Coba ada nggak ya gambar malaikat? Nah, terus kata gembalanya, pas kita lagi jagain domba, tiba-tiba ada malaikat turun, shring, gitu. Nggak tahu sih Cici ya, waktu itu ada suara tring apa enggak, pokoknya tiba-tiba ada malaikat turun terus kasih tahu ke gembala. Dulu malaikat ngomongnya gimana ya? Cici juga nggak tahu nih, ngomongnya pakai bahasa manusia atau bahasa roh. Pokoknya dia ngomong gitu kan. Ada bayi juru selamat datang. Datanglah dan ikuti bintang timur itu, gitu kan. Dia bener diikutin sampailah itu ke kandang domba. Ada apa namanya? Ada malaikat yang turun. Iya, malaikat turun. Piki gitu. Gembala, kumpul sini, ada tuh bayi juru selamat ya lahir, kayak gitu. Udah tuh, terus udah dikasih kayak gitu, Maria dan Yusuf mendengarkan cerita mereka dengan heran. Hah, malaikat? Wah, sekarang berarti rahasia Natal itu bukan hanya kita yang tahu ya, tapi gembala-gembala juga tahu. Setelah itu mereka semua menyembah bayi Yesus dan memberitahu kepada banyak orang bahwa Juru Selamat telah lahir. Nah, adik-adik, kebayang nggak sih Tuhan Yesus yang mampu menciptakan seisi dunia ini, ya, nyiptain Jovanka, nyiptain Cici Brenda, nyiptain Verin, Adin, Kakak Karin, Sisil, Marco, Jefta, Michelle, Mikaela, Misha, itu diciptain sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini sebagai bayi yang kecil, yang lahir di atas jerami, di atas palungan, badannya ketusuk jerami, dibungkus sama kain, tinggalnya di kandang. Waduh, apakah itu pengorbanan? Ci Brenda aja lahir di rumah sakit. Sama. Ada nggak di sini yang lahir di atas jerami?
Tidak ada. Kayaknya Ferin waktu kecil di atas jerami deh, seingat Cici. Enggak ya? Yakin? Coba dicek dulu fotonya, siapa tahu dulu. Lahirnya di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Di rumah manusia. Rumah manusia. Coba siapa lagi ya yang kira-kira lahirnya di atas jerami? Ah, jangan-jangan Mikaela sama Misha lahirnya di jerami. Coba Dilanjutin ya. Mikaela, Misha dicek fotonya waktu baby lahirnya di mana? Di rumah sakit atau di jerami? Coba tanya Mami. Mami, aku lahir di palungan apa di kandang? Aku lahirnya bukan di jerami sih. Di mana coba? Kapas. Di kapas. Iya, kita semua di sini rata-rata anak-anak milenial. Tuh, anak-anak milenial lahirnya di rumah sakit. Udah nggak ada lagi yang lahirnya di kandang kambing, kandang sapi, kandang kerbau, kandang ayam. Waduh, keluar-keluar udah bau ayam aja kalian. Tapi bayangin Tuhan Yesus mau loh seperti itu loh. Lahir ke dunia sebagai manusia biasa yang tadinya dia di surga, lantainya aja mungkin dari emas ya. Minum aja mungkin gelasnya emas, tapi lahir ke dunia di kandang domba. Aduh, mungkin Cici aja kalau disuruh lahir di situ mungkin Cici mikir, aduh mama, oe. Itu artinya aku tidak mau lahir di situ, kayak gitu. Iya, tapi Tuhan Yesus mau di situ. Berarti Tuhan Yesus hebat ya pengorbanannya ya buat kita semua. Datang apa? Kalau kita disuruh begitu, kita nggak usah lahir di situ terus. Di perut mama aja terus ya sampai umur 15 tahun kayaknya. Terus habis itu kita harus bersyukur adik-adik, kita punya juru selamat yang hebat yang mau mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi manusia, merasakan sakit, merasakan kecewa, merasakan dihianati. Untuk apa? Untuk nyelamatin kita-kita semua ini. Anak-anak yang lahirnya di rumah sakit ini. Untuk nyelamatin kita semua. Tuhan Yesus itu sangat hebat gitu. Hari ini Aku di rumah sakit, aku lahirnya di kasur rumah sakit. Di kasur. Oh iya ya. Untung di rumah sakit di kasurnya ya. Kalau enggak di wastafel nanti lahir. Udah datang buru-buru ke rumah sakit. Maminya Jovanka, Ci Maria Yuli datang. Aduh, dokter, aku udah mau ngelahirin Jovan ini. Tolong gimana nih? Terus habis itu si baby Jose keluar di wastafel. Trut! Karena saking nggak tahan ya kan, nggak mungkin gitu ya, pasti di kasur ya kan ya si baby Josnya ya gitu. Oke, sekarang kita mau menghafal. Ada yang pegang Alkitab? Ada yang pegang Alkitab? Ada yang pegang Alkitab? Sudah bisa? Luis, oke, mantap. Ayo coba kita buka 1 Yohanes 4 ayat 14. Ini masih sama kayak kemarin loh. Perjanjian lama kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti baru Hanya ada di kamar toko deh. 1 Yohanes 4 ayat 14. Kejadian terekam kamera. Ada tragedi guys. Sisil jatuh dari kursi. Sepertinya Marco lihat ya. Tragedi ya, Ci, tragedi. Ada tragedi. Oke, biarkan saja dia terjatuh terguling-guling ya. Oke, kita buka 1 Yohanes 4 ayat 14. Ini ayatnya sama kayak minggu kemarin. Ada yang bisa bantu bacain? Yang udah ketemu? Oh, oke, Jefta, silakan. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Gampang banget. Ngafalin dong. Siapa yang bisa ngafalin?
Cuman satu kalimat. Oh, Jefta udah hafal? Oke, mangga. Tadi yang harus dihafal. Bentar. Oh iya. Boleh dihafalin Marco karena cuma satu kalimat. Pasti gampang. 1 Yohanes 4 ayat 14. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Oke, silakan Jefta. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, Yohanes 4 ayat 14. mantap. Oke, ada lagi yang lain yang bisa? 1 apa 4 sih? 1 Yohanes 4 ayat 14. Jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Ada lagi yang mau menghafal? Adin biasanya gercep Adin. Nih guys, yang tadi jatuh guys. Tragedi. Oh, Ferin mau Ferin? Hanya geleng-geleng. Sisil. Karena Alkitabnya ada di Koko. Oh, Alkitabnya di Koko. Soalnya di mana ya? 1 Yohanes. Asal 1 Yohanes. Pak. 1 Yohanes itu di Perjanjian Baru. Yoh, tulisannya. Asalnya itu di mana ya? Oh, kalau udah ketemu 1 Yoh, terus nanti Marco pelan-pelan buka 4. Pasal 4. Tinggal dibalik seret. Yoh. 1 Yoh. Tulisannya gitu. 1 Yoh. Oke. Michelle, Mikaela, Misha, ada yang mau coba? Jovanka? Mau coba baca ayat Alkitab? Aku, Jovanka, silakan. Bapa telah mengutus anaknya menjadi selamat. Yohanes 4 ayat 14. Oke, mantap. Terima kasih, Jovanka. Ada lagi yang mau? Adin nggak mau, Din. Tuh diketikin tuh di chat, diketikin sama OBS siapa nih? Kakak Niko kayaknya. Diketikin sama Kakak Niko. Ayatnya ada di chat. Ayo coba dibuka chatnya. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Coba, Bapa telah mengutus anaknya. Bapa telah mengutus anaknya Menjadi juru selamat dunia. Oke, 1 Yohanes 1 Yohanes Udah hafal. 4 ayat. Marco, Ci, katanya Ci. Oke, Marco, silakan. Oke. Bapa telah mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Mantap, hebat Marco. Adik-adik yang lain ada yang mau coba? Tidak ada? Yakin tidak ada? Tidak menyesal? Nanti dilahirin ulang di kandang domba loh. Nggak ada ya? Oke, ya sudah. Ibadah hari ini sudah selesai firman Tuhannya dari Cici Brenda kembalikan lagi kepada Kakak Karin. Siapa tahu ada informasi selanjutnya atau apa gitu. Oh, Cici Brenda mau ngingetin. Siapa nih yang belum sisihin baju-baju, buku, sama tas untuk panti asuhan? Aku udah. Udah. Aku udah. Oh, udah Udah. semua. Udah dikasih ke gereja? Udah. Nggak tahu. Kata mami aku pilihin. Oh gitu. Ya Oke. enggak, aku bantuin pilihin juga. Oh. Jefta udah juga, Jefta? Nggak tahu udah apa belum. Jefta udah, mantap. Si Sisil udah belum? Belum, dasar pemalas. Hari ini masih boleh kirim ya. Hari ini masih boleh kirim ke gereja atau paling lambat besok atau lusa masih kita tungguin. Karena kita perginya ke sana nanti masih 9 Januari.
Oke, jadi masih ada waktu. Kalau yang mau beliin apa, mau ngasih apa, mau ngasih ini, mau ngasih itu, jangan ngasih jerami ya, karena adik-adik di sana tidak makan jerami. Oke, mereka makannya nasi. Ya udah dikasih jerami. Iya, jangan kasih jerami ya. Oke, sekarang udah selesai firman Tuhannya. Cici kembalikan lagi kepada Kakak Karin. Oke, thank you Ci Brenda untuk firman Tuhannya. Kita jangan lupa adik-adik apa tadi pengumuman Ci Brenda tentang menyisihkan baju untuk dikasih ke panti asuhan. Minggu depan kita masih ada sekolah minggu, Ci. Oke, minggu depan kita masih ada sekolah minggu ya adik-adik. Itu aja pengumumannya. Ada yang mau volunteer untuk ikut dalam doa? Adakah? Minta tolong ini deh, Marco. Marco untuk pimpin dalam doa ya. Doa tutup. Kenapa aku? Kenapa? Bisa nggak? Bisa lah. Tuhan, kami sudah dengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Tolong berkati kami ya Tuhan. Amin. Ya. Amin. Thank you, Marco. Oke, adik-adik jangan leave dulu sama foto. Jangan lupa. Happy Sunday. Foto. Oh, kita foto dulu. Ayo semuanya open cam. Ayo semuanya open cam. Open cam. Kak Diko yang hitung apa gimana, Kak? Oke, Kakak Karin yang hitung ya. Udah siap, Kak Diko? Siap, smile ke kamera yang cantik, yang ganteng,